Assalamualaikum sahabat bijakku, bicara bijak menjadi ceritaku yang lucu. Hari ini saya akan menceritakan kisah tentang seorang kakek yang menemukan keong emas di sawahnya. Dari keong emas itu kakek tua menjadi orang yang sangat dihormati dan kaya raya. Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat untuk Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini, sangat membantu menyebar dakwah Islam. DN semoga menjadi amal jariah. Inilah kisah kakek menemukan sesuatu di tengah tanah kering yang mengubah segalanya. Sawahnya yang retak-retak tiba-tiba menjadi subur, hasil panennya melimpah, dan kehidupannya berubah drastis. Apa sebenarnya yang ia temukan? Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki bukit, hidup seorang kakek tua bernama Pak Kirman. Desa itu dikelilingi oleh hamparan sawah yang hijau, pohon-pohon rindang, dan sungai kecil yang mengalir dengan tenang. Hidup Pak Kirman sangat sederhana, jauh dari kemewahan atau kekayaan. Ia tinggal di sebuah gubuk kecil yang sudah tua, berdinding bambu dan beratapkan daun rumbia yang mulai rapuh dimakan usia. Di dalam rumahnya, hanya ada beberapa perabotan seadanya. Sebuah dipan kayu yang berderit ketika diduduki, satu kursi reot, dan sebuah meja makan kecil yang sudah penuh goresan. Meski begitu, Pak Kirman selalu merasa cukup. Pak Kirman adalah seorang petani yang sangat rajin. Setiap hari, ia pergi ke sawah kecilnya yang berada di ujung desa. Sawah itu adalah satu-satunya warisan dari almarhum orang tuanya. Namun, sawah itu tidak lagi seperti dulu. Tanahnya mulai kering, retak-retak, dan kehilangan kesuburannya. Setiap musim panen, hasilnya selalu mengecewakan. Padi yang ia tanam tidak tumbuh dengan baik, dan jumlah beras yang dihasilkan seringkali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, Pak Kirman tidak pernah mengeluh. Ia selalu berkata kepada dirinya sendiri, ini adalah ujian dari Allah. Aku harus sabar dan terus berusaha. Tetangga-tetangganya sering merasa iba melihat keadaan Pak Kirman. Pak Kirman itu orangnya baik sekali, tapi kasihan, sawahnya sudah tidak menghasilkan lagi, dibisik Bu Sumi kepada tetangga lainnya. Namun, meskipun begitu, Pak Kirman tak pernah meminta belas kasihan dari siapapun. Ia percaya bahwa rezeki sudah diatur oleh Allah, dan tugasnya hanya berusaha sebaik mungkin. Setiap pagi, dengan tubuhnya yang semakin renta, ia memikul cangkul di bahunya dan berjalan perlahan menuju sawahnya. Langkahnya pelan, namun penuh semangat. Hari itu, matahari bersinar terik di atas langit desa. Udara terasa panas, dan angin yang bertiup hanya memberikan sedikit kesejukan. Pak Kirman, dengan topi anyaman yang melindungi kepalanya dari sinar matahari, berdiri di tengah sawahnya yang kering. Ia menatap hamparan tanah yang retak-retak dengan mata yang sendu. Tanah itu, yang dulu subur dan menghasilkan banyak panen, kini seperti kehilangan nyawanya. Ia mengusap keringat di dahinya dengan lengan bajunya yang lusuh, lalu menghela napas panjang. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Aku sudah mencoba segalanya, tapi tetap saja sawah ini tidak mau subur lagi, gumamnya lirih. Suaranya terdengar serak dan penuh keputusasaan. Ia mencoba mengingat-ingat, apakah ada yang salah dengan caranya merawat sawah ini? Apakah ia kurang berdoa? Atau mungkin ini adalah hukuman atas dosa-dosanya di masa lalu? Pikiran-pikiran itu terus menghantuinya. Pak Kirman mencoba menghibur dirinya sendiri. Ia berkata dalam hati, mungkin ini hanya ujian. Allah pasti punya rencana yang lebih baik untukku. Namun, jauh di dalam hatinya, ia merasa sedih. Usianya yang semakin tua membuatnya merasa lelah, baik secara fisik maupun mental. Setiap kali ia melihat tetangga-tetangganya yang memiliki hasil panen melimpah, ia merasa iri, meskipun ia tahu bahwa rasa iri itu adalah dosa. Aku tidak boleh iri, katanya kepada dirinya sendiri. Aku harus bersyukur atas apa yang aku miliki, meskipun itu sedikit. Dengan langkah perlahan, Pak Kirman mulai mencangkul tanahnya. Ia tahu bahwa mencangkul tanah saat musim kemarau seperti ini mungkin tidak akan banyak membantu, tapi ia tetap melakukannya. Baginya, berusaha adalah bagian dari ibadah. Cangkulnya yang sudah tua dan berkarat itu mengayun dengan ritme yang lambat, menciptakan suara jekrek, krek,
ketika menghantam tanah yang keras. Namun, tiba-tiba, cangkulnya mengenai sesuatu yang keras. Teng, suara itu terdengar nyaring, membuat Pak Kirman terkejut. Ia berhenti mencangkul dan menatap tanah di depannya dengan penuh rasa penasaran. Apa ini? Batu? Pikirnya. Ia meletakkan cangkulnya di samping, lalu berjongkok untuk menggali dengan tangan kosong. Tanah yang keras itu terasa kasar di jemarinya, tapi ia terus menggali dengan hati-hati. Setelah beberapa saat, ia menemukan sesuatu yang aneh. Sebuah benda kecil berwarna emas tampak berkilauan di bawah sinar matahari. Ia mengangkat benda itu dengan hati-hati, lalu membersihkannya dari sisa-sisa tanah yang menempel. Betapa terkejutnya ia ketika menyadari bahwa benda itu adalah seekor keong kecil berwarna emas. Subhanallah, serunya dengan mata yang membelalak. Keong itu benar-benar berwarna emas, bukan seperti keong biasa yang pernah ia lihat sebelumnya. Warnanya berkilauan, seperti perhiasan yang terbuat dari emas murni. Pak Kirman memandangi keong itu dengan takjub. Keong apa ini? Apakah ini keong biasa? Atau ini adalah tanda dari Allah? Pikirnya. Pak Kirman duduk di tepi sawahnya, memegang keong emas itu dengan hati-hati. Ia merasa bingung sekaligus heran. Keong itu tidak bergerak, tapi juga tidak tampak mati. Apa yang harus aku lakukan denganmu? Gumamnya. Ia merasa bahwa keong ini bukanlah keong biasa. Warnanya yang indah dan berkilauan membuatnya merasa bahwa keong ini adalah sesuatu yang istimewa. Ia mencoba berpikir, apakah keong ini adalah hadiah dari Allah? Atau mungkin ini adalah ujian lain yang diberikan kepadanya? Ia tidak tahu. Namun, satu hal yang pasti, ia tidak ingin membuang keong itu begitu saja. Ia merasa bahwa keong ini adalah sesuatu yang berharga, sesuatu yang harus ia jaga. Setelah beberapa saat merenung, ia memutuskan untuk membawa keong itu pulang. Aku akan merawatmu, katanya kepada keong itu. Mungkin kamu bisa membawa keberuntungan untukku, atau setidaknya kamu bisa menjadi teman di masa tuaku. Dengan hati-hati, ia memasukkan keong itu ke dalam kantong bajunya, lalu berdiri dan berjalan pulang. Sesampainya di rumah, Pak Kirman langsung mencari tempat untuk keong emas itu. Ia mengambil kendi kecil dari dapurnya, lalu mengisinya dengan air bersih. Setelah itu, ia meletakkan keong emas itu di dalam kendi. Kamu aman di sini, katanya sambil tersenyum kecil. Ia menatap kendi itu dengan penuh harapan. Meski ia tidak tahu apa yang akan terjadi, ia merasa bahwa keong ini adalah awal dari sesuatu yang baik. Malam itu, sebelum tidur, Pak Kirman duduk di depan kendi kecil tempat ia menyimpan keong emas itu. Ia berdoa kepada Allah dengan penuh khusyuk. Ya Allah, jika ini adalah rezeki dari MU, aku bersyukur. Jika ini adalah ujian, aku mohon berikan aku kekuatan untuk menjalaninya. Aku hanya hamba MU yang lemah, ya Allah, doanya dengan suara yang bergetar. Ketika akhirnya ia berbaring di depannya, ia merasa sedikit lebih tenang. Dalam hatinya, ia percaya bahwa Allah selalu punya rencana yang baik untuk hambanya. Ia memejamkan matanya, dengan keong emas itu menjadi harapan kecil yang menyinari hidupnya yang penuh kesederhanaan. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Pak Kirman berangkat ke sawah seperti biasa. Matahari baru saja terbit, dan sinarnya yang hangat menerangi jalan setapak yang ia lalui. Udara pagi terasa segar, meskipun masih ada rasa cemas yang menyelimuti hati Pak Kirman. Ia berjalan perlahan dengan cangkul di pundaknya, sementara pikirannya sibuk dengan bayangan sawahnya yang kering dan retak-retak. Hari ini, aku akan coba mencangkul lagi. Mungkin ada harapan, gumamnya untuk memotivasi diri. Namun, begitu tiba di sawahnya, ia terkejut setengah mati. Pak Kirman terpaku di tempatnya, matanya membelalak tak percaya. Tanah yang kemarin kering dan berdebu kini tampak basah, seperti baru saja diguyur hujan semalam. Rumput-rumput hijau mulai tumbuh di sudut-sudut sawah, dan beberapa tanaman padi yang hampir mati terlihat segar kembali. Ia mengucek matanya, memastikan bahwa apa yang dilihatnya bukanlah mimpi. Astagfirullah, apa ini yang sebenarnya terjadi? Bisiknya dengan suara bergetar.
Pak Kirman berjalan mengelilingi sawahnya dengan langkah gemetar. Ia merasakan tanah dengan tangannya. Tanah itu lembab, bahkan terasa dingin, seolah-olah ada sumber air yang mengalir di bawahnya. Subhanallah, bagaimana ini bisa terjadi? Kemarin tanah ini seperti gurun, dan sekarang ia tidak bisa melanjutkan kalimatnya. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Hatinya dipenuhi rasa syukur yang mendalam, meskipun ia belum sepenuhnya memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Pak Kirman tidak bisa berhenti menatap sawahnya yang kini tampak hidup kembali. Ia duduk di tepi sawah, mencoba mencerna apa yang sedang terjadi. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya apakah ini adalah keajaiban, atau mungkin hanya kebetulan. Apakah ini karena keong emas itu? Pikirnya. Namun, ia segera menggelengkan kepala. Tidak, ini pasti karena kehendak Allah. Semua ini adalah miliknya. Pak Kirman kemudian berdiri dan mulai bekerja seperti biasa. Ia mencangkul tanah dengan semangat yang baru. Setiap ayunan cangkulnya terasa lebih ringan, seolah-olah energinya bertambah karena harapan yang kini mulai tumbuh di hatinya. Saat mencangkul, ia terus berzikir, mengucapkan, "Ya Subhanallah," dan "Ya Alhamdulillah," berulang kali. Ia merasa bahwa ini adalah cara Allah menunjukkan kasih sayangnya. Saat matahari semakin tinggi, Pak Kirman mengambil jeda untuk beristirahat di gubuk kecil di tepi sawahnya. Ia meminum air dari botol yang ia bawa, lalu menatap sawahnya dengan senyuman kecil. "Terima kasih, ya Allah. Aku tidak tahu apa yang kau rencanakan, tapi aku bersyukur atas apapun yang kau berikan," katanya dengan suara pelan. Angin sepoi-sepoi yang bertiup seolah menjawab doa syukurnya, membuat ia merasa lebih damai dan tenang. Hari-hari berikutnya, sawah Pak Kirman terus menunjukkan perubahan yang luar biasa. Tanahnya semakin subur, dan air yang mengalir dari mata air kecil di sudut sawahnya tampak jernih dan melimpah. Tanaman padi yang dulu layu kini tumbuh dengan cepat, dengan daun-daun hijau yang segar dan batang-batang yang kuat. Bahkan, beberapa tanaman liar yang tidak pernah tumbuh sebelumnya mulai bermunculan, seolah-olah tanah itu benar-benar hidup kembali. Keajaiban ini tidak luput dari perhatian tetangga-tetangga Pak Kirman. Mereka mulai memperhatikan bahwa sawahnya, yang dulunya dikenal sebagai sawah paling tandus di desa, kini berubah menjadi salah satu sawah yang paling hijau dan subur. Apa yang dilakukan Pak Kirman? Kok sawahnya bisa berubah seperti itu? Tanya Bu Sumi kepada tetangga lainnya. Pak Kirman sendiri merasa bingung sekaligus bersyukur. Ia tidak pernah mengubah cara kerjanya, tidak menambahkan pupuk atau melakukan sesuatu yang berbeda. Satu-satunya hal yang berubah adalah kehadiran keong emas yang ia temukan beberapa hari lalu. Apakah ini ada hubungannya dengan keong itu? Pikirnya. Namun, ia memilih untuk tidak terlalu memikirkannya dan hanya fokus pada rasa syukurnya kepada Allah. Perubahan yang terjadi pada sawah Pak Kirman membuat para tetangga semakin penasaran. Mereka mulai berdatangan ke sawahnya, melihat-lihat dengan takjub. Subhanallah, ini benar-benar luar biasa. Sawah ini dulu kering sekali, dan sekarang lihatlah padi-padi itu tumbuh dengan begitu indah, kata Pak Sarman, salah satu tetangganya. Pak Kirman, apa rahasianya? Kok sawahmu bisa subur begini? Apa kamu pakai pupuk khusus? Tanya Bu Sumi dengan nada penasaran. Pak Kirman hanya tersenyum kecil dan menjawab dengan nada rendah, "Tidak ada yang istimewa, Bu. Saya hanya terus berusaha dan berdoa kepada Allah. Mungkin ini waktunya Allah memberikan berkah." Namun, di dalam hatinya, Pak Kirman merasa ada sesuatu yang istimewa tentang keong emas itu. Ia tidak menceritakan tentang keong itu kepada siapapun, karena ia merasa bahwa itu adalah rahasia antara dirinya dan Allah. Ia takut jika ia menceritakannya, orang-orang akan salah paham atau bahkan menganggapnya aneh. Biarlah ini menjadi urusan antara aku dan Allah, pikirnya. Di rumahnya, Pak Kirman terus merawat keong emas itu dengan penuh kasih sayang. Setiap pagi, sebelum berangkat ke sawah, ia mengganti air di kendi kecil tempat keong itu tinggal. Ia memastikan bahwa keong itu selalu bersih dan nyaman. "Kamu adalah hadiah dari Allah. Aku tidak tahu apa maksudnya,
Tapi aku akan menjagamu sebaik mungkin, katanya sambil tersenyum. Keong emas itu tetap diam, tidak bergerak seperti keong biasa. Namun, kehadirannya memberikan rasa tenang dan harapan baru bagi Pak Kirman. Ia merasa bahwa keong itu adalah simbol keberuntungan dan keberkahan yang Allah berikan kepadanya. Setiap kali ia menatap keong itu, hatinya dipenuhi rasa syukur yang mendalam. Malam harinya, sebelum tidur, Pak Kirman duduk di depan kendi kecil tempat keong emas itu berada. Ia menatap kendi itu dengan penuh haru, lalu berdoa kepada Allah. Ya Allah, aku tidak tahu apa yang sedang kau rencanakan untukku. Tapi aku bersyukur atas semua yang kau berikan. Jika keong ini adalah ujian, maka berikan aku kekuatan untuk menjalaninya. Jika ini adalah berkah, maka jadikan aku hamba yang selalu bersyukur, doanya dengan suara yang bergetar. Setelah berdoa, ia merasa hatinya lebih tenang. Ia percaya bahwa apapun yang terjadi, semuanya adalah kehendak Allah yang terbaik untuknya. Ia memejamkan matanya dengan senyuman kecil di wajahnya, merasa bahwa hidupnya kini memiliki harapan baru. Setiap pagi, sebelum matahari naik tinggi, Pak Kirman selalu menyempatkan diri untuk merawat keong emas yang ia temukan. Ia merasa bahwa keong ini adalah sesuatu yang spesial, meskipun ia tidak tahu pasti apa maknanya. Di sudut dapurnya, kendi kecil yang berisi air bersih menjadi rumah bagi keong emas itu. Pak Kirman selalu memastikan air di dalam kendi itu tetap jernih. Ia menggantinya setiap pagi dengan air segar yang ia ambil dari sumur di belakang rumahnya. Saat ia menuangkan air ke kendi, ia sering berbicara dengan keong itu, meskipun keong itu hanya diam. Nak, aku tidak tahu dari mana kamu berasal, tapi aku yakin kamu adalah anugerah dari Allah, katanya sambil tersenyum. Tangannya yang kasar karena bertahun-tahun bekerja di sawah mengusap perlahan kendi itu, seolah-olah keong di dalamnya bisa merasakan kasih sayangnya. Pak Kirman juga merasa bahwa kehadiran keong emas itu telah membawa keberkahan dalam hidupnya. Sawahnya yang dulu tandus kini menjadi subur, dan tanaman padi yang ia tanam tumbuh lebih cepat dari biasanya. Ia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa sejak ia menemukan keong itu, hidupnya perlahan berubah menjadi lebih baik. Namun, ia tetap rendah hati. Ini semua kehendak Allah, katanya dalam hati. Aku hanya hambanya yang diberi sedikit keberkahan. Di malam hari, sebelum tidur, Pak Kirman sering duduk di depan kendi kecil itu sambil berdoa. Ia memandang keong emas itu dengan penuh rasa syukur. Terima kasih, ya Allah, atas semua nikmat yang kau berikan. Jika keong ini adalah cara Emyu untuk menolongku, aku akan menjaganya sebaik mungkin, doanya dengan suara pelan. Ia merasa ada ikatan yang tidak bisa dijelaskan antara dirinya dan keong emas itu. Seolah-olah keong itu adalah perantara antara dirinya dan Allah. Musim panen akhirnya tiba, dan hari itu menjadi momen yang sangat membahagiakan bagi Pak Kirman. Dengan sabit di tangannya, ia memanen tanaman padinya yang telah tumbuh dengan subur. Setiap kali ia memotong batang padi yang berat dengan bulir-bulir yang besar, hatinya dipenuhi rasa syukur. Alhamdulillah, ya Allah. Ini lebih dari cukup untukku, katanya sambil terus bekerja. Biasanya, panen dari sawah kecilnya hanya menghasilkan beberapa karung beras. Namun kali ini, hasil panennya jauh lebih banyak. Ia bahkan kesulitan membawa semuanya pulang sendiri. Tetangga-tetangganya yang melihat hal itu segera datang untuk membantu. Pak Kirman, kok panenmu bisa sebanyak ini? Padahal sawahmu kecil, kata salah seorang tetangga dengan nada kagum. Pak Kirman hanya tersenyum sambil menjawab, saya hanya berusaha dan berdoa, Mas. Allah yang memberikan semuanya. Meskipun ia merasa bahwa keong emas itu memiliki peran dalam keberhasilannya, ia tidak ingin membicarakannya kepada orang lain. Ia merasa bahwa itu adalah rahasia yang harus ia simpan sendiri, sebagai bentuk rasa syukurnya kepada Allah. Di rumah, ia menatap tumpukan karung beras yang kini memenuhi sudut kecil rumahnya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa ia akan memiliki hasil panen sebanyak ini. Aku bahkan tidak tahu harus menyimpan semuanya di mana, katanya sambil tertawa kecil. Namun, di balik kebahagiaannya, ia merasa bahwa ini adalah ujian lain dari Allah. Ia harus menggunakan rezeki ini dengan bijak dan tidak boleh lupa untuk berbagi dengan orang lain.
Pak Kirman tidak bisa menikmati hasil panennya seorang diri. Ia merasa bahwa rezeki yang melimpah ini harus dibagikan kepada mereka yang lebih membutuhkan. Suatu pagi, ia mengangkut beberapa karung beras ke rumah tetangga-tetangganya. Ia mengetuk pintu rumah Bu Sumi, tetangga yang sudah lama hidup dalam kekurangan. "Bu Sumi, ini ada sedikit beras dari panen saya. Tolong diterima, ya," katanya dengan nada lembut. Bu Sumi yang terkejut hanya bisa menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Pak Kirman, ini terlalu banyak. Saya tidak bisa menerima semuanya," kata Bu Sumi sambil menahan air matanya. "Tidak apa-apa, Bu. Ini rezeki dari Allah. Saya hanya ingin berbagi," jawab Pak Kirman dengan senyuman tulus. Bu Sumi akhirnya menerima beras itu sambil mengucapkan doa untuk Pak Kirman. "Semoga Allah membalas kebaikanmu, Pak. Semoga sawahmu terus subur dan hidupmu penuh berkah," katanya sambil menyeka air mata. Pak Kirman terus berbagi dengan tetangga-tetangganya. Ia memberikan beras kepada siapa saja yang membutuhkan, tanpa memandang apakah mereka pernah membantunya atau tidak. Baginya, rezeki ini adalah titipan dari Allah, dan ia hanya menjadi perantara untuk membagikannya kepada orang lain. "Aku tidak akan pernah kekurangan jika aku terus berbagi," katanya dalam hati. Kebaikan hati Pak Kirman membuat tetangga-tetangganya semakin kagum padanya. Mereka tidak hanya terkesan dengan hasil panennya yang melimpah, tetapi juga dengan sikapnya yang rendah hati dan suka berbagi. Pak Kirman itu luar biasa. Meski sudah tua, dia tetap bekerja keras. Dan lihatlah, dia tidak pernah pelit, kata Pak Sarman kepada istrinya. "Iya, Mas. Kalau semua orang seperti Pak Kirman, dunia ini pasti lebih damai," jawab istrinya sambil tersenyum. Kebaikan hati Pak Kirman menjadi pembicaraan di seluruh desa. Bahkan, orang-orang yang sebelumnya tidak terlalu dekat dengannya mulai datang ke rumahnya untuk berterima kasih atau sekadar berbicara. Namun, Pak Kirman tidak pernah merasa sombong atau bangga. Ia selalu mengatakan bahwa semua yang ia miliki adalah milik Allah. "Saya hanya hambanya, Mas. Apa yang saya punya sekarang adalah titipan, dan saya harus menggunakannya dengan baik," katanya kepada siapa saja yang memujinya. Di tengah semua perhatian yang ia terima, Pak Kirman tetap hidup sederhana. Ia tidak membeli barang-barang baru atau merenovasi rumahnya. Ia merasa bahwa kekayaan sejati adalah rasa syukur dan kebahagiaan yang ia rasakan setiap hari. Di malam hari, Pak Kirman sering menghabiskan waktu untuk berdoa dan merenung. Ia duduk di depan kendi kecil tempat keong emas itu berada, lalu menatapnya dengan penuh haru. "Ya Allah, jika keong ini adalah cara Mu untuk menolongku, aku bersyukur. Jika ini adalah ujian, aku mohon berikan aku kekuatan untuk menjalaninya," doanya dengan suara pelan. Ia merasa bahwa keong emas itu adalah simbol keberkahan yang tidak ternilai harganya. Meskipun ia tidak pernah menganggap keong itu sebagai sesuatu yang harus disembah, ia merasa bahwa kehadirannya adalah cara Allah menunjukkan kasih sayangnya. "Aku tidak akan pernah melupakan ini, ya Allah. Aku akan menjaga keong ini seperti aku menjaga sawahku," katanya sambil tersenyum kecil. Setiap kali ia merasa lelah atau khawatir, ia selalu mengingat bahwa Allah telah memberinya banyak keberkahan. Ia tahu bahwa hidupnya tidak akan selalu mudah, tetapi ia percaya bahwa selama ia terus bersyukur dan berusaha, Allah akan selalu bersamanya. Malam itu, angin berhembus pelan di desa kecil tempat tinggal Pak Kirman. Suasana begitu tenang, hanya terdengar suara jangkrik yang saling bersahutan dari kejauhan. Di gubuk sederhananya, Pak Kirman duduk bersila di depan kendi kecil yang menjadi rumah bagi keong emasnya. Cahaya lampu minyak yang redup menerangi ruangan, menciptakan bayangan lembut yang menari di dinding bambu. Pak Kirman menatap kendi itu dengan mata yang lembut. Keong emas di dalamnya tetap diam, seperti biasa, tak bergerak sedikit pun. Namun, bagi Pak Kirman, keong itu adalah simbol harapan dan keberkahan yang luar biasa. "Ya Allah," bisiknya, suaranya bergetar. "Aku tidak tahu apa yang Engkau rencanakan untukku. Tapi aku percaya, semua ini datang dari Mu. Jika keong ini adalah cara Mu untuk memberiku keberkahan, maka aku akan menjaganya sebaik mungkin." Ia menengadahkan kedua tangannya,
memejamkan mata, dan mulai berdoa dengan penuh khusyuk. Doanya mengalir tulus dari hati, seperti seorang anak kecil yang berbicara kepada ayahnya. Ya Allah, aku hanyalah hamba Mu yang lemah. Aku tidak memiliki apa-apa selain iman kepada Mu. Jika Engkau memberiku rezeki ini, maka izinkan aku menggunakannya untuk kebaikan. Dan jika ini adalah ujian, maka kuatkanlah hatiku untuk menjalaninya. Setelah berdoa, Pak Kirman duduk diam untuk beberapa saat. Ia memandangi kendi kecil itu sambil tersenyum. "Kamu tahu, Nak," katanya kepada keong emas itu. "Aku tidak pernah menyangka hidupku akan berubah seperti ini. Mungkin kamu hanya seekor keong, tapi bagiku, kamu adalah pengingat bahwa Allah selalu punya cara untuk menolong hambanya." Saat malam semakin larut, Pak Kirman akhirnya berbaring di dipannya yang sederhana. Angin malam yang berhembus pelan membawa ketenangan ke dalam hatinya. Ia memejamkan mata dengan senyuman kecil di wajahnya, merasa bahwa hidupnya kini lebih bermakna daripada sebelumnya. Keesokan harinya, desa kecil tempat Pak Kirman tinggal mulai terasa berbeda. Kabar tentang sawahnya yang berubah menjadi subur dan hasil panennya yang melimpah telah menyebar ke seluruh pelosok desa. Orang-orang mulai berdatangan ke rumahnya, ingin tahu apa rahasia di balik keberhasilannya. "Pak Kirman, apa sih rahasianya? Kok sawah Bapak bisa berubah jadi subur seperti itu?" tanya Pak Sarman, salah satu tetangganya, dengan nada penasaran. "Apakah Bapak pakai pupuk khusus? Atau ada doa-doa tertentu yang Bapak baca?" Pak Kirman hanya tersenyum sambil menggelengkan kepala. "Tidak ada yang istimewa, Pak Sarman. Saya hanya berusaha sebaik mungkin dan terus berdoa kepada Allah. Semua ini datang darinya," jawabnya dengan rendah hati. Namun, tetangga-tetangganya tidak puas dengan jawaban itu. Mereka terus bertanya, mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa bahkan mulai berspekulasi. Mungkin Pak Kirman menemukan cara rahasia untuk menyuburkan tanah, bisik Bu Sumi kepada tetangganya. Atau mungkin dia mendapat bantuan dari makhluk gaib? Mendengar itu, Pak Kirman hanya tertawa kecil. "Bu Sumi, jangan berpikir yang aneh-aneh. Semua ini murni kehendak Allah. Tidak ada yang gaib atau rahasia," katanya sambil tersenyum. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa keong emas itu memiliki peran besar dalam semua yang terjadi. Tapi ia merasa bahwa rahasia itu lebih baik disimpan sendiri, sebagai bentuk rasa syukur dan penghormatan kepada Allah. Keong emas itu kini menjadi bagian penting dalam hidup Pak Kirman. Setiap hari, ia berbicara kepada keong itu seolah-olah keong itu bisa mendengarnya. "Kamu tahu, Nak? Tetangga-tetangga mulai curiga kepadaku. Mereka pikir aku punya rahasia besar. Padahal, kamulah rahasia itu," katanya sambil tertawa kecil. Keong itu, seperti biasa, tetap diam. Namun, bagi Pak Kirman, kehadiran keong itu seperti teman yang bisa diajak berbicara. "Kadang aku merasa aneh sendiri," katanya sambil mengusap kendi kecil itu. "Aku berbicara dengan keong, seolah-olah kamu bisa menjawab. Tapi tidak apa-apa. Setidaknya aku tidak merasa sendirian." Ada kalanya, Pak Kirman merasa bahwa keong itu benar-benar memiliki jiwa. Suatu hari, saat ia membersihkan kendi kecil itu, ia merasa bahwa keong itu bergerak sedikit. "Astagfirullah. Apa kamu bergerak barusan?" katanya dengan nada terkejut. Namun, ketika ia memeriksa dengan seksama, keong itu tetap diam seperti biasa. Pak Kirman tertawa kecil. "Mungkin aku hanya berhalusinasi. Atau mungkin kamu memang ingin mengatakan sesuatu kepadaku," katanya sambil tersenyum. Meskipun keong itu tidak pernah berbicara atau bergerak, Pak Kirman merasa bahwa kehadirannya membawa kebahagiaan dan ketenangan yang luar biasa. Kebaikan hati Pak Kirman dan perubahan hidupnya mulai menginspirasi tetangga-tetangganya. Mereka yang sebelumnya hanya fokus pada diri sendiri, kini mulai belajar untuk berbagi. Kalau Pak Kirman saja bisa memberi, padahal dia tidak kaya, kenapa kita tidak? Kata salah seorang tetangga kepada istrinya. Di sisi lain, sawah-sawah di sekitar desa mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan.
Air dari mata air kecil di sudut sawah Pak Kirman mulai mengalir ke sawah-sawah tetangganya. Perlahan, tanah yang dulunya kering mulai menjadi subur. Para petani di desa itu mulai merasakan perubahan yang sama seperti yang dirasakan oleh Pak Kirman. Ini semua berkat Pak Kirman, kata Bu Sumi kepada tetangga lainnya. Kalau dia tidak menemukan keajaiban itu, mungkin kita semua masih hidup dalam kekeringan. Mendengar itu, Pak Kirman hanya tersenyum. Ia merasa bahwa keberkahan yang ia terima bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk seluruh desa. Allah itu Maha Pemurah, katanya kepada tetangga-tetangganya. Jika kita bersyukur, Dia akan memberikan lebih banyak lagi. Hari-hari berlalu, dan kehidupan di desa itu berubah menjadi lebih baik. Sawah-sawah menjadi subur, hasil panen melimpah, dan hubungan antar warga menjadi lebih harmonis. Pak Kirman, meskipun kini menjadi salah satu petani yang paling sukses di desa itu, tetap hidup sederhana. Keong emas itu tetap tinggal di kendi kecilnya, menjadi simbol keberkahan dan rasa syukur dalam hidup Pak Kirman. Setiap kali ia menatap keong itu, ia merasa diingatkan untuk selalu rendah hati dan bersyukur atas apa yang ia miliki. Kamu adalah pengingatku, katanya kepada keong itu suatu malam. Pengingat bahwa Allah selalu punya rencana yang indah, meskipun kita tidak selalu memahaminya. Kisah Pak Kirman dan keong emas itu menjadi legenda di desa tersebut. Anak-anak sering menceritakan kisah itu kepada teman-temannya, sementara para orang tua menggunakannya sebagai pelajaran tentang pentingnya rasa syukur dan kerja keras. Bagi Pak Kirman, hidupnya kini penuh dengan kebahagiaan yang sederhana namun bermakna. Ia duduk di tepi sawahnya yang hijau, menatap padi-padi yang bergoyang ditiup angin. Terima kasih, ya Allah, bisiknya. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi aku tahu bahwa Engkau selalu bersamaku. Dengan senyuman di wajahnya, ia melanjutkan hidupnya, percaya bahwa keberkahan akan terus menyertainya selama ia tetap bersyukur dan berbagi dengan orang lain.